Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, kita lanjutkan untuk video pembelajaran part kedua pertemuan 1 mata kuliah metode perancangan program. Namun sebelumnya, bagi teman-teman mahasiswa yang belum menyimak video pembelajaran pertemuan 1 part pertama, ditonton dulu ya supaya nyambung. Baik, untuk pokok bahasan yang ketiga pada pertemuan 1 yaitu tentang desain program, kita akan membahas tentang procedural versus OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama kita bahas adalah tentang procedural programming atau pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural didasarkan pada pendekatan terstruktur dan top-down, dari atas ke bawah, untuk menulis program yang efektif. Pendekatan ini berkonsentrasi pada apa yang harus dilakukan oleh suatu program dan melibatkan mengidentifikasikan dan mengorganisasikan proses-proses dalam program. Masalahnya biasanya dipecah menjadi tugas dan fungsi yang terpisah dan mencakup 2 poin. Yang pertama, pengembangan top-down. Yang kedua, desain modular. Untuk top-down development, dalam pengembangan desain program top-down, solusi umum untuk masalah diuraikan terlebih dahulu, kemudian outline atau garis besar kemudian dibagi menjadi bertahap, menjadi langkah-langkah yang lebih rinci, sampai akhirnya tingkat yang paling rinci telah selesai. Setelah proses pengembangan top-down, yang disebut juga dengan dekomposisi fungsional atau stepwise refinement, programmer mulai membuat kode program. Kelebihan dari desain pengembangan program menggunakan cara ini adalah ketepatan pemrograman yang lebih presisi daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, modular design. Pemrograman prosedural juga menggabungkan konsep desain modular yang melibatkan pengelompokan tugas bersama karena semuanya melakukan fungsi yang sama. Desain modular terhubung langsung ke pengembangan top-down karena langkah-langkah atau subtugas di mana solusi program dibagi membentuk modul program. Desain modular yang baik juga membantu dalam membaca dan memahami program. Biasanya dalam pemrograman prosedural ini lebih mudah, begitupun dalam mencari kesalahan dan memperbaikinya biasanya lebih mudah dibanding dengan OOP. Selanjutnya kita bahas tentang OOP, Object Oriented Programming, didasarkan pada pemecahan masalah, namun fokus utamanya adalah pada hal-hal atau objek yang membentuk program. Program ini berkaitan dengan bagaimana objek berperilaku, sehingga memecahkan masalah menjadi satu set objek terpisah yang melakukan tindakan dan berhubungan satu sama lain. Objek-objek ini memiliki properti yang tetap, dan setiap objek bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian tugas terkait. Jadi masing-masing objek memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, pembahasan terkait desain program adalah pengenalan algoritma dan pseudocode. Sebuah program harus dirancang secara sistematis dan tepat sebelum pengkodean dimulai. Proses desain ini menghasilkan konstruksi algoritma. Selanjutnya, apa sih algoritma itu? Algoritma diibaratkan seperti resep, yaitu mencantumkan langkah-langkah yang terlibat dalam menyelesaikan tugas. Algoritma dapat didefinisikan dalam istilah pemrograman sebagai seperangkat instruksi yang terperinci, kemudian tidak ambigu dan teratur, yang dikembangkan untuk menggambarkan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan dari input yang diberikan. Algoritma dapat ditulis dalam bahasa Inggris sederhana dan mungkin dokumen formal. Namun,
Agar bermanfaat, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam membuat sebuah algoritma. Yang pertama, harus jelas, kemudian harus tepat dan tidak ambigu atau memiliki makna yang ganda. Selanjutnya, algoritma juga harus memberikan solusi yang benar dalam semua kasus atau masalah. Selanjutnya juga, algoritma harus memiliki akhir. Berikut adalah contoh algoritma. Selanjutnya, kita mengenal pseudocode, yaitu cara populer untuk mempresentasikan algoritma. Pseudocode telah dipilih sebagai metode utama untuk mempresentasikan suatu algoritma karena mudah dibaca dan ditulis, dan memungkinkan pemrograman untuk berkonsentrasi pada logika masalah. Pseudocode adalah bahasa Inggris yang sangat terstruktur, kemudian bahasa Inggris yang telah diformalkan dan disingkat agar terlihat seperti bahasa komputer tingkat tinggi. Tidak ada pseudocode standar saat ini. Tampaknya penulis mengadopsi teknik khusus mereka sendiri dan seperangkat aturan yang seringkali menyerupai bahasa pemrograman tertentu. Konvensi dari pseudocode yang pertama, pernyataan ditulis dalam bahasa Inggris sederhana, kemudian setiap instruksi ditulis pada baris terpisah, jadi masing-masing instruksi dibuat terpisah barisnya. Kemudian kata kunci dan lekukan digunakan untuk menandakan struktur kontrol tertentu. Setiap set dari instruksi ditulis dari atas ke bawah dengan hanya satu entry dan satu luaran. Kelompok pernyataan dapat dibentuk menjadi modul dan modul itu diberi nama. Baik, untuk video pembelajaran part kedua dari pertemuan pertama tentang desain program sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.